suatu hal yang luar biasa. Tadi di kelompok tadi saya cerita, tapi saya ulangi lagi kepada dia. Jadi begini, kalau betul orang percaya kepada Tuhan, dia bisa mengharapkan segalanya. Lalu tadi waktu dari kelompok kecil tadi, saya ulangi lagi, seorang ibu sederhana. Suaminya dulu dia bekerja di pastoran di Malang, lalu sudah meninggal. Dia jadi janda. Dia tidak punya pekerjaan apa, tapi dia usaha-usaha kecil-kecilan gitu. Tapi yang luar biasa, dia punya anak 3 itu. Sebenarnya dia itu orang katakan miskin, tidak punya penghasilan apa, tapi bisa menyekolahkan anaknya, itu luar biasa. Salah satunya itu penyelenggaraan Tuhan yang istimewa. Saya katakan begini, suatu hari ya, tapi sudah terjadi lama sekali, saya lupa itu. Dia harus membayar uang sekolah anaknya, tapi dia tidak punya uang, bagaimana? Itu. Lalu bagaimana? Tapi karena dia percaya kepada Tuhan. Nah Tuhan. Terus itu saya lupa persisnya ya, saya lupa, sudah lama sekali. Tapi itu yang luar biasa. Jadi suatu saat dia itu ya usaha itu, misalnya usaha apa, cari bordiran begitu. Suatu saat ya ada seorang itu kenal pesan, ibu bisa saya carikan bordiran. Oh ya baik. Terus dia menghubungi seorang yang tukang apa itu bordir, apa namanya, bordir, tahu ya, bordir itu bukan bordir itu baik. Nah itu tiap itu oke. Nah, terus setelah satu saat pada waktu besoknya dia itu harus membayar itu uang sekolah, tapi dia tidak punya uang sekolahnya. Itu memang waktu itu berapa ya, saya lupa persis, tapi katakanlah aja misalnya uang kuliah itu katakan 70 rupiah. Waktu itu zaman sudah lama saya. Terus baik, pagi-pagi itu datang seorang ibu, dia bawa pesanan. Oh ibu, ini pesanan bordiran Anda sudah selesai. Terus dia tuh harus bayar 70 ya, 70. Terus tapi dia uangnya tuh di tempat dia hanya tinggal 25 katakanlah, dan tidak bisa bayar. Terus kemudian datang ibu yang tadi pesen, oh bagus ini, berapa itu biayanya? Oh ya 25, persis uang yang dia mulai ambil dari rumah dibayarkan. Terus sorenya datang lagi yang pesan bordiran itu, ibu apa sudah pesan? Sudah ada, datang. Terus itu, aduh bagus ini, berapa harganya? Dia mau dalam hatinya dia mau 50 gitu. Kalau 50 sudah untung 2 kali ya. Tapi dia ada dorongan, jangan, terserah ibu lah gitu. Oh, so, ibu yang pesan tadi bagus. Saya beri 70 ya, persis tepat 70, tidak kurang tidak lebih daripada yang dibutuhkan untuk bayar uang sekolah anaknya itu. Nah ini luar biasa. Terus kebetulan saya kenal baik dengan ibu itu di Malang, mau coba di Malang. Lalu waktu itu ada seorang bapak juga pernah di Malang, kenalan juga baik. Waktu saya suatu saat bapak itu pindah ke Jakarta. Lalu saya pergi ke Jakarta, ketemu bapak itu. Waktu mau pulang akhirnya, Ramo, saya titip ini Ramo untuk ibu itu. Untuk ibu itu. Dia titip envelope, saya tahu oh, ini isinya uang. Berapa saya tidak tahu. Tapi gitu. Tapi ketika kemudian saya sampai di Malang, dia kata, Ramo, terus ibu itu bilang, saya itu butuh uang ini untuk membayar lagi apa. Saya itu uang sekolah anaknya. Terus ketika dibuka jumlahnya itu saya lupa ya, mungkin juga 7.000 gitu. Tidak kurang, tidak lebih daripada kebutuhan yang diperlukan untuk membunuh.
Tapi memang sesudah itu memang ibu itu ya katakanlah dia usahanya tidak ada usaha besar gitu kecil-kecil, tapi selalu tidak pernah dikurangi. Selalu saja ada yang membantu dia untuk menyekolahkan anaknya itu sampai menjadi. Nah inilah penyelenggaraan Allah. Dan memang dia ibu sederhana ya orang saudara. Tapi kemudian kebetulan dia juga, tapi ya Tuhan juga pakai dia untuk pewartaan itu. Lalu satu hal lagi saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Suatu saat di Malang itu, tadi saya cerita juga ada seorang ibu yang kurus kering, kerasukan setan. Kurus kering kerasukan, seorang ibu kurus kering kerasukan. Lalu di sana ada orang bilang, oh panggil aja, itu ada satu perkumpulan silat di sana, ada sekolah silat, itu bapak yang panggil itu. Terus bapak itu ketika itu, oh ya baik, terus dikirim 6 orang pemuda dari murid-muridnya yang pandai silat itu, gagah perkasa, pikirnya bisa mengusir setan dari ibu yang kurus kering tadi. Tapi apa terjadi? Ibu yang kurus kering yang tidak bisa silat tadi menguasai 6 pemuda tadi, dibantingi 6 pemuda itu. Padahal ibu tadi tidak bisa silat. Itu pemuda-pemuda yang dianggap gagah perkasa, pandai silat itu. Karena apa? Kuasa setan jauh lebih besar daripada kekuatan manusia. Jadi itu. Lalu saya kira itu satu hal yang itu. Dan kemudian karena begitu, tidak tahu ada orang yang mengusulkan kepada keluarga itu, coba minta tolong ibu itu. Kebetulan ibu tadi yang sederhana tadi. Lalu dia dengan temannya, dua-dua anggota saya, orang sederhana, terus tapi imannya penuh. Kemudian apa? 2 ibu tadi itu menghadapi ibu yang kerasukan setan tadi, akhirnya 2 ibu itu yang bisa mengusir setan dari ibu yang kerasukan tadi. Padahal 2 ibu itu orang tidak bisa silat, tapi mereka punya iman akan Yesus Kristus. Nah ini saudara yang terkasih, karena itu relasi pribadi dengan Yesus itu begitu penting. Ya. Lalu ini satu contoh lagi itu di suatu kota ya ada seorang itu anak. Bila Anda betul-betul percaya kepada Yesus, betul-betul Yesus nomor 1, Anda tidak usah takut akan apapun juga. Lalu ini saya pernah juga dapat masukan dari orang ya, karena kami di Cikanyeri itu kan banyak yang didoakan frater, suster itu penyembuhan, terus itu juga usaha. Terus rupanya ada orang-orang yang usaha mengirim kuasa kegelapan, dukun-dukun. Tapi terus katanya itu mental semua di situ. Nah saya kira ini, karena itu saudara, kalau kamu percaya kepada Tuhan, Yesus menjadi nomor 1, kamu tidak usah takut akan apapun juga. Dan bukan itu saja, hidupmu juga akan menjadi lebih indah, lebih. Karena itu sebetulnya ini ya, tidak tahu. Dari Anda semua di sini yang pernah ikut tertawa siapa? Molo angkat tangan. Ya, baru sedikit ya. Nah, coba baik. Coba yang belum pernah itu nanti ya, mungkin bisa diadakan tertawa di sini. Terus itu nanti kalau Anda mengalami kasih Tuhan lewat pencurahan Roh Kudus, hidupmu akan berubah. Anda tidak usah takut apapun juga. Gitu. Jadi ini lalu saya masih ingat juga ini